Malam menebal di atas desa seperti kabut pekat yang menolak pergi. Tidak ada bintang, tidak ada angin, hanya keheningan yang mencekam. Seolah seluruh alam menahan napas. Di bukit belakang desa, Lala berdiri mematung di depan pohon beringin tua. Pohon itu seperti raksasa kuno yang menjaga rahasia gelap. Rian berdiri di sampingnya, memegangi lentera minyak yang bergetar tak wajar. Meskipun tak ada hembusan angin, di pangkal akar pohon, terbentang sebuah permukaan datar, hitam mengilat cermin. Tapi bukan sembarang cermin, tidak memantulkan bayangan mereka, hanya riak gelap seperti air danau saat malam kelam, dan di kedalamannya, samar-samar, terdengar bisikan yang memanggil, "Lala Lala. Aku di sini." Suara Nina, dengan napas gemetar, Lala menyentuhkan tangan ke permukaan cermin. Dingin, basah, seperti menyentuh kulit mayat, seketika, dunia runtuh, langit malam terbelah, tanah menghilang dari bawah kaki mereka. Dalam sekejap, Lala dan Rian ditelan kegelapan, mereka terjatuh di sebuah jalan yang sunyi dan asing. Bangunan berdiri miring di kejauhan, jalanan berkelok seperti labirin, dan langitnya merah darah, tanpa bulan, tanpa bintang, tak ada suara jangkrik, tak ada desir angin, hanya keheningan yang tajam, menusuk seperti pisau. Rian menyalakan lentera, cahayanya lemah, seolah enggan hidup di tempat ini. Lala menatap sekeliling dunia. Ini seperti salinan bengkok dari desanya, tapi semuanya kelabu, retak, mati, dan yang paling mengerikan, mereka tidak memiliki bayangan. Ini dunia tanpa pantulan, bisik Lala, semua yang ditolak dibuang ke sini. Tiba-tiba, suara gemeretak terdengar. Mereka menoleh cepat. Dari balik bayangan puing, muncul makhluk-makhluk kurus tinggi. Tubuhnya seperti dilapisi kain luka. Matanya hijau menyala dari balik kain kusam. Mereka merayap seperti laba-laba. Gerakannya menyentak dan patah. Dua jiwa terang datang ke tempat gelap. Makhluk-makhluk itu mendesis. Lentera Rian berkedip keras. Suara-suara lain mulai berdengung. Seperti ribuan mulut tak terlihat. Membisikkan mantra mengutuk lari. Teriak Rian, mereka berlari. Menerobos lorong sempit yang berubah bentuk tiap detik. Jalanan melengkung tak wajar. Tangga naik ke langit, lalu menghilang. Pintu-pintu muncul dan menutup sendiri. Dunia ini hidup dan marah. Akhirnya mereka sampai di depan bangunan tua seperti sekolah. Tapi jendelanya dipenuhi kuku-kuku patah dan pintunya terbuat dari tulang. Di atasnya tergantung lonceng besi berlumur darah kering. Nina pernah cerita. Tempat ini pernah muncul di mimpinya, bisik Lala. Rian menggenggam lenteranya erat-erat. Kalau dia masih hidup, dia ada di dalam. Mereka masuk, derit pintu seperti tangisan bayi. Udara di dalam bau anyir dan amis, seperti darah basi dan tanah kuburan. Dindingnya penuh lukisan anak-anak, tapi semuanya salah. Wajah-wajah pada lukisan itu dikoret, matanya ditusuk tinta hitam. Lalu suara itu datang lagi. "Kak Lala." Langkah kaki kecil berdentang di lorong. Seorang gadis muncul mengenakan gaun Nina, tapi gerakannya salah. Kepalanya menoleh nyaris penuh. Tubuhnya melayang 1 senti di atas tanah. Matanya gelap. "Itu bukan Nina," desis Rian. Lala menggigil. "Tapi wajahnya itu mirip, sangat mirip Kak. Ayo pulang." Makhluk-makhluk dari bayangan mulai merangkak di sepanjang dinding. Tangan-tangan hitam keluar dari lantai, meraih pergelangan kaki mereka. Lentera berkedip hebat. 1 nyawa, 1 jiwa. Pengganti. Lala hendak maju, tapi Rian menariknya. Jebakan, tapi sesuatu dalam hati Lala tahu. Ada bagian Nina di sana, air mata itu bukan palsu. Ia maju, 1 langkah, 2, makhluk-makhluk mendesis. Dan tiba-tiba, cahaya dari tubuh Nina, kilatan putih menyilaukan muncul, bayangan terpental. Cahaya itu bukan dari lentera tapi dari dalam, dari jiwa Nina sendiri. Lalu suara geraman terdengar. Dalam sekejap, tanah terbelah dan iblis dari cermin muncul. Lebih besar, lebih mengerikan, bertanduk panjang. Mata menyala merah, dan suara napasnya seperti ribuan teriakan dalam 1 isapan. "Dia milikku." Rian mengangkat lentera, cahayanya menolak padam. Lala memeluk Nina, menariknya erat. Tidak, dia bukan milik siapapun. Makhluk itu merong, mengulurkan tangan raksasa. Tapi Nina menoleh, air matanya jatuh. "Kak, aku tahu tempat ini butuh korban, tapi bukan kakak." Sebelum Lala bisa menahan, Nina mendorong tubuh mereka berdua ke belakang keluar dari lingkaran hitam. Dunia retak, cahaya meledak,
dan suara Nina terdengar terakhir kalinya, "Terima kasih. Sudah mencari Kulala." Dan Ryan terlempar dari dunia itu, gelap, sunyi lalu. Mereka terbangun di bawah pohon beringin. Lentera padam, serpihan cermin di tangan Lala. Hilang, langit mulai terang, burung berkicau, tapi hening dalam hati mereka belum pergi. "Menyelamatkan kita," gumam Ryan. Lala menatap ke langit, air mata mengalir diam-diam, dan mungkin menyelamatkan dirinya juga. Di angin pagi, terdengar tawa kecil, tawa yang familiar, bukan tangisan, bukan jeritan, tapi tawa lembut seorang anak kecil seperti saat Nina bermain di bawah cahaya matahari.